kita mulai pelajaran supaya kita mengingat ada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa, ya. Siapa yang memimpin berdoa biasanya? Ketua kelas ya. Silakan dipimpin berdoa dulu. Sudah, marilah kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik, kita sudah mengingat pada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita mendapat pertolongan, mendapat kemudahan, mendapat kesehatan di siang hari ini untuk bisa mengikuti pembelajaran materi atau mata pelajaran ekonomi, ya. Untuk lebih lanjutnya Bapak akan melakukan absen, ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Untuk 10-1 hadir semua, ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah melakukan disiplin, sudah tertib mengikuti pelajaran dengan tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, mengikuti pelajaran ekonomi, ya. Dan supaya kita punya jiwa nasionalisme, ya, mencintai negara Indonesia, ya, kita bisa mengenal lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu apa? Indonesia Raya, ya. Supaya kita lebih mencintai lagu kebangsaan Indonesia Raya, marilah kita nyanyikan bersama-sama, yang nanti akan dipimpin oleh Kaila, ya. Maju ke depan Kaila, ya, memimpin teman-temannya. Ya, berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Kita semuanya siap untuk mengikuti pelajaran materi ekonomi hari ini. Ya, jadi materi yang akan dibahas nanti apa? Keseimbangan pasar. Jadi kita harus melihat realita yang ada dengan mengaitkan pembelajaran pada materi ekonomi tentang keseimbangan pasar. Kalian tahu pasar? Ada yang bisa menyebutkan pasar itu seperti apa? Coba Kaila, pasar itu seperti apa menurut pendapat kalian? Ya, terdapat penjual dan pembeli. Itu semua yang ada penjual dan pembeli itu yang dinamakan pasar, ya. Baik kegiatan yang di pinggir jalan, ada warung, ada toko, itu ya dinamakan pasar karena ada unsur pasarnya ada, ya, yaitu penjual dan pembeli. Ada lagi yang di
pertokoan, di mall, itu pasar juga, ya. Jadi nanti Bapak beri contohnya tentang pasar, ya. Terus selanjutnya tujuan dari pembelajaran keseimbangan pasar itu supaya kita lebih mengenal lagi tentang apa itu yang dinamakan pasar. Karena kita nanti dalam prakteknya bisa menjalankan atau membelanjakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menggunakan keuangan yang kita miliki sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus keseimbangan berarti penjual dan pembeli itu apa? Sepadan atau sepakat. Ya, jadi itu ya, penjual dan pembeli sepakat. Dan untuk pelajaran minggu yang lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Ya, sudah dipahami yang pelajaran minggu yang lalu tentang permintaan dan penawaran, ya. Dan ini kelanjutan dari bab berikutnya di materi ekonomi kelas 10, ya. Ada keseimbangan pasar. Kemarin sudah dijelaskan tentang permintaan. Apa kemarin hukum permintaan itu? Ya, semakin banyak barang yang diminta, semakin banyak barang yang diminta, kemarin apa? Ya, semakin tinggi. Dengan manajemen terbaik di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional biasanya identik dengan umum, receh, bau. Tetapi di pasar manis Purwokerto ini suasananya berbeda. Di pasar tradisional ini suasananya sangat modern, sangat bersih, sangat nyaman, dan memilih berbagai macam dagangan sangat mudah. Dan situ juga dilengkapi dengan informasi harga dan juga fasilitas seperti troli dan seterusnya. Tentunya ini menjadi percontohan bagi pasar-pasar tradisional di Indonesia agar bisa bersaing dengan pasar modern. Profesor Amir, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, jadi itu tadi adalah video tentang pasar. Ada yang ditanyakan tentang kegiatan tadi? Saya Pak, Ya, silakan Sofi. apakah pasar tradisional juga memungut pajak sehingga harga barang pasar jauh lebih murah dibandingkan swalayan? Ya, jadi pasar tradisional, apakah di pasar tradisional itu memungut pajak? Ya. Jawabannya, di pasar tradisional tidak ada pajak. Ya. Yang ada pajak itu yang di pasar yang kota-kota besar kayak di mall, ya, di pertokoan besar. Kalau tradisional, kenapa kok lebih murah? Ya, kenapa kok lebih murah pasar tradisional? Karena barang dagangannya tidak ada pajaknya, terus bisa langsung dari konsumen, bisa langsung dari produsen, ya, dari produsen langsung dibawa ke pasar, sehingga harganya tidak melewati berbagai tengkulak. Beda dengan di pasar modern yang besar, ya. Jadi dari produsen ada tengkulak 1, tengkulak 2, tengkulak 3 baru ke pasar modern, sehingga harganya berlipat-lipat. Ya, gitu ya. Di samping itu tidak ada pajaknya, ya. Pajak itu dikenakan, ditanggung siapa sebetulnya pajak penjualan itu? Ditanggung konsumen, sehingga barang itu menjadi mahal. Contohnya kita membeli barang di pertokoan,
Di situ di stropnya itu kita lihat ada tulisan PPN. PPN-nya ada. Nah, itu yang nanggung adalah pembeli sehingga harganya bisa tinggi. Beda dengan pasar tradisional tadi, sudah nggak melalui tengkulak ya dari konsumen ya langsung ke pembeli sehingga harganya tidak terlalu mahal, harganya murah. Di samping itu barangnya apa? Tetap segar. Misalnya sayuran ya, sayuran itu langsung dari kebun, dari ladang dibawa ke pasar. Kalau di sini kan contoh pasar tradisional itu apa? Contohnya apa? Pasar malam yang ada di L3 itu biasanya dari ladang atau para petani dibawa ke pasar malam sehingga barangnya pun masih baru ya. Oke, jadi itu tadi adalah contoh kegiatan di pasar ya. Ada pasar tradisional yang sudah dicontohkan tadi. Bayangan kita pasar tradisional itu seperti pasar malam ya, di gang-gang kecil. Kalau di Samarinda ada pasar Jawa, pasar di Suryanata itu ada pasar Kedondong ya, tahu ya, pernah dengar itu ya. Nah, kalau di sini pasar malam seperti di L3, L2 ada ya. Nah, jadi itu adalah gambaran dari kegiatan di pasar. Terus apa tujuan kita melakukan pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian semua, Anda ya, diharapkan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan tentang materi dan menyajikan materi keseimbangan pasar. Setelah Anda itu, kalian semua mempelajari, melihat video, melihat tayangan tadi, itu bisa menjelaskan ya, bisa memahami, menyajikan, syukur-syukur bisa presentasi nanti ya di depan kelas tentang materi keseimbangan pasar. Tapi marilah kita pelajari dulu, kita simak baik-baik ya. Anda juga diharapkan lebih bertanggung jawab dalam membelanjakan uang ya. Jadi tujuannya seperti itu, kita pandai ya. Kalau belajar ekonomi itu kuncinya satu, pandai membelanjakan uang, tidak hidup boros. Karena ada pepatah, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin ya. Apa sih hemat itu? Coba Bapak tanya. Ya, tidak membelanjakan secara cuma-cuma atau tidak perlu. Ya, itu kalau boros. Atau apa tadi? Hemat. Hemat kan? Tapi kalau boros apa? Kebalikannya. Apa boros itu? Memakai uang berlebih-lebihan, tidak perlu dibeli ya, dihambur-hamburkan, tidak terpakai dibeli, itu namanya boros. Nah, prinsip ekonomi tidak boleh seperti itu ya. Kita belajar ekonomi itu tujuannya diharap lebih bertanggung jawab dalam membelanjakan uang ya. Bisa paham tentang pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Keseimbangan pasar. Lanjut. Ya, jadi penentuan harga pasar. Interaksi antara permintaan pasar dan penawaran pasar akan menghasilkan harga atau disebut dengan apa? P. Dan jumlah itu adalah Q.
Ya, harga itu P, jumlah itu Q. Keseimbangan atau equilibrium pasar barang tersebut atau disingkat dengan apa? Huruf E. Ini ya keseimbangan. Berarti harga keseimbangan itu di huruf apa? E. Kenapa? Kenapa? Kok di huruf E? Ya, karena permintaan atau harga ketemunya di antara harga dan apa tadi, jumlah, ya saling bertemu. Nah, itu yang dinamakan dengan equilibrium atau harga keseimbangan. Kuantiti, ya, kuantiti itu adalah jumlah, disingkat dengan Q. Makanya di situ ada QD, demand, permintaan sama dengan jumlah S. Apa tadi? QD apa? Jumlah permintaan. D, demand itu bahasa Inggrisnya permintaan. S, supply. Supply bahasa Indonesianya apa? Demand permintaan, ya, supply penawaran, ya. Jadi QD sama dengan QS, supply, memberi, menyuplai. Pendekatan. Ya, ini perhitungan matematis, ya, ini. Itu ya. Kelompok 2. Coba dibaca. Ya, tabel ini, ya. Terus kurva ini, ya. Terus, ya ini. Oke. Oke. Terus, ini baca dulu supaya paham. Yang lain mendengarkan. Coba baca. Menghitung harga keseimbangan dengan tabel. Ya, tabel ini ya, diulur lihat ini tabel. Terus B, menghitung harga keseimbangan dengan kurva. ya, ini kurva. Terus C, menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. ya, ini pendekatan matematis. Ya, ini. Terus coba dibaca dulu supaya paham. Adalah keseimbangan pasar adalah keadaan di mana komoditas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ya, ditutup silakan. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Ya, silakan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Muhammad Nafsandi, kakak saya Aisyah Nurul Saka. ini saya dan ini kita akan mempresentasikan hasil ekspresi kita semuanya. Ya. Kami telah melakukan kunjungan pada tanggal Selasa tanggal 14 November 2023. Proses pembentukan harga, adanya kesepakatan harga barang antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu, dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Abu Sadiwarno.
kesimpulannya, yaitu keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan pada konsumen. Ya, silakan ditutup sudah kesimpulannya ya. Ya, silakan ditutup. Demikian hasil dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi perhatikan kembali ke tempat duduknya dulu per kelompok. Nanti Bapak periksa dulu satu-satu. Sudah tadi pekerjaannya mana? Ya, sudah. Oke, ya dikumpulkan. Terus kumpulkan dulu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, sudah. Pekerjaannya tadi mana? Ya. Oke. Tentukan harga keseimbangan. Semua nanti mengerjakan ya? Ya, Pak. Ya, masing-masing kalau PR. Tentukan harga keseimbangan setelah pajak. Ya, setelah pajak. Di mana pajaknya adalah Rp4. Ya, itu nanti dihitung ya. Ya, sudah dihitung ya. Ya, sudah. Terus perhatikan untuk pertemuan berikutnya nanti kalian sudah ada bentuk contoh-contoh pasar ya. Bentuk contoh-contoh pasar berupa gambar untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian sudah membawa contoh-contoh pasar. Bisa browsing di internet ya. Browsing contoh-contoh pasar nanti dipakai untuk pembelajaran berikutnya ya. Ya. Ya, gambar pasarnya bisa dikirim lebih baik ya. Jadi itu untuk pembelajaran. Atau nanti bisa disimpan di file aja. Nanti ditayangkan, dikirim ke WA Bapak. Ya, Bapak tayangkan misalnya ini dari Ulul. Ya, bisa ditayangkan gambarnya kan. Bisa lewat ini proyektor kan? Ya, kita nggak usah print, lewat proyektor aja, ya. Ya, dipaham dengan tugasnya, ya. Terus apa? Tadi yang kita pelajari tadi tentang harga keseimbangan tadi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, coba refleksinya, kesimpulannya yang merah itu. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen yang ditawarkan. Iya, jadi itu refleksinya untuk kelompok ini apa? Refleksi kesimpulannya yang merah tadi. Ya itu, coba. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diinginkan konsumen dan harga yang ditawarkan konsumen sama. Ya, jadi itu ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini.
kita sudah mengagendakan tentang apa itu pekerjaan rumah yang sudah Bapak agendakan tadi. Jadi Bapak menyimpulkan ya, harga keseimbangan itu bisa terjadi apabila jumlah harga yang diminta, harga yang ditawarkan harus sesuai dengan harga yang disediakan atau sesuai dengan jumlah barang yang disediakan. Jadi itu pembelajaran hari ini, dan Bapak menyimpulkan keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk, jumlahnya tadi atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan refleksi yang dipelajari materi harga keseimbangan hari ini. Jadi kita harus mengetahui tentang harga keseimbangan tadi dan bisa mendeskripsikan, menyimpulkan, dan membuat kurva serta menentukan tabel harga keseimbangan pada tabel yang sudah dicontohkan tadi. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali lagi ke tempat duduknya semula. Ya, kembali ke tempat duduknya semula. Kembali ke tempat duduknya semula. Sudah, kembali ke tempat duduknya semula. Perhatikan, jadi nanti Bapak akan memberi hapus pada kelompok yang mengerjakan tugasnya dengan baik, dan Bapak memberikan nilai di atas KKM, nilai tinggi bagi anak-anak yang mengerjakan tugas dengan baik dan akan mengikuti pembelajaran materi ekonomi dengan judul keseimbangan pasar pada hari ini. Ya, kita pahami, kita bisa merefleksikan, menjelaskan, dan syukur-syukur bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada materi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Jadi itu tadi pembelajaran materi ekonomi sebelum pulang ya, supaya kita selamat di perjalanan dan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berdoa tadi kita bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan keselamatan, supaya kita semua menjadi anak-anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat, dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan orang lain. Ya, silakan berdoa dulu sebelum pulang, karena ini jam terakhir kan. Sebelum pulang berdoa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing.